Era digital yang berkembang dengan pesat, fenomena FOMO, Fear of Missing Out, atau rasa takut ketinggalan menjadi semakin umum. FOMO muncul karena perasaan gelisah dan takut melewatkan momen atau sesuatu yang sedang dibahas oleh sekitarnya. Penyebab FOMO ada berbagai macam. Penggunaan media sosial yang intens adalah salah satunya. Media sosial mempermudah kita untuk mengetahui kehidupan orang lain yang tampak lebih menyenangkan, lebih mewah, lebih sukses, dan lebih-lebih yang lainnya. Perasaan tidak puas atas kehidupan sendiri dan rasa takut ketinggalan dari apa yang dimiliki orang lain menyebabkan tekanan sosial. Oleh karena itu, mereka yang tidak puas dalam kehidupannya akan terus berusaha untuk terus terhubung dalam aktivitas yang sedang tren. Teori psikologi yang berkaitan dengan FOMO antara lain 1. Psikoanalisa dan 2. Humanistik. Psikoanalisa Freud memandang fenomena ini termasuk ke dalam teori psikoanalisa karena ketidaksadaran yang dialami orang FOMO dan rasa takut tidak bisa mengikuti tren tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga rasa-rasa itu hanya tertekan dalam bawah sadar dan menimbulkan perasaan stres. Humanistik. FOMO masuk pada kategori teori humanistik karena FOMO hanya memendam keinginan besarnya tanpa ada dukungan dari yang apa dipunyanya. Dampak negatif FOMO antara lain stres dan anxiety, rendah diri, tidak produktif. Dampak negatif FOMO bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu. FOMO juga dapat menyebabkan stres, anxiety, dan perasaan rendah diri. Selain itu, kecemasan yang disebabkan FOMO juga dapat merusak kualitas tidur, mengurangi semangat untuk produktif, dan mengganggu hubungan sosial. Jika tidak segera diatasi, FOMO dapat menghambat kita untuk menikmati dan memaknai hidup dengan apa adanya. Strategi-strategi yang dapat mengatasi perilaku FOMO antara lain 1. Menyadari bahwa media sosial bukanlah representasi atau simbol kehidupan yang ideal. Mengingat bahwa orang-orang yang terlihat ideal itu seringkali hanya membagikan momen-momen terbaik mereka dan kita tidak pernah tahu tentang kehidupan di balik layar mereka. 2. Menghindari membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada tujuan hidup dan kebahagiaan pribadi. 3. Mengatur batasan dalam menggunakan media sosial. 4. Menghargai dan mensyukuri apapun yang dimiliki. Kesimpulannya adalah FOMO adalah fenomena yang umum terjadi dalam era digital saat ini. Penggunaan media sosial yang intens dan tekanan sosial dapat memperkuat rasa takut ketinggalan ini. Namun, dengan kesadaran dan strategi yang tepat, kita dapat mengatasi FOMO dan hidup dengan lebih bahagia dan puas dengan kehidupan kita apa adanya. Penting untuk menghargai momen sekarang, fokus pada nilai-nilai pribadi, dan menjaga keseimbangan dalam penggunaan media sosial. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur dan hidup sederhana, seperti yang telah difirmankan Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Pada ayat tersebut bisa diambil hikmah bahwa barang siapa yang bersyukur, maka niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Kasus kedua adalah bipolar, studi kasus tokoh niskala dalam film Kukira Kau Rumah. Gangguan bipolar, dulu dikenal juga dengan nama manik depresif, adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim, berupa maniak atau kebahagiaan dan depresi atau kesedihan. Karena itu, istilah medis sebelumnya disebut dengan depresi maniak. Suasana hati pengidapnya dapat berganti secara tiba-tiba antara kutub bipolar yang berlawanan, yaitu mania dan depresi yang berlebihan tanpa adanya pola atau waktu yang pasti. Atau bisa pula gabungan mania dan depresi sekaligus dalam satu waktu.
Film Kukira Kau Rumah adalah film drama Indonesia tahun 2021 yang disutradarai oleh Umay Shahab berdasarkan lagu berjudul sama karya Amigdala. Film produksi MD Pictures serta Cinemaco Pictures ini dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Jordi Pranata, Shenina Sinamon, dan Raim Laude. Kukira Kau Rumah tayang perdana di Asian Film Festival 2021 dan rilis di bioskop Indonesia pada tanggal 3 Februari 2022. Film ini menyoroti isu kesehatan mental, terutama gangguan bipolar. Kisahnya berkisah tentang seorang gadis bernama Niskala yang mengidap penyakit bipolar dan memiliki masalah di kehidupan sosialnya. Ia kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Pram dan keduanya menjalin hubungan yang sangat dekat. Film ini mendapat perhatian karena menjadi upaya untuk menyadarkan pentingnya kesehatan mental, terutama di kalangan remaja masa kini. Alur cerita film ini dimulai saat Niskala jatuh dari atap rumah dan membentur kepalanya. Sikap Niskala berubah dengan pergantian emosi secara drastis dan konstan. Saat remaja, ia terdiagnosa gangguan bipolar. Ini membuat ayahnya, Dedi, terlalu protektif sehingga Niskala tidak bisa melanjutkan sekolah dan hanya bisa bergaul dengan Dinda dan Okta, temannya sejak kecil, yang bisa Dedi percaya. Namun, ketika ayahnya keluar untuk bekerja, Dinda dan Okta mengajaknya ke kuliah dengan sepengetahuan ibunya. Suatu hari di kampus, seorang murid bernama Pram melihat Niskala dan jatuh cinta kepadanya. Pram memiliki pekerjaan sebagai pelayan di kafe bernama Antalogi dan juga gemar membuat musik akustik. Namun, bosnya tidak yakin nyanyiannya cocok untuk kafe. Keesokan harinya, ia menawarkan bantuan ujian. Niskala menolak dan ia mendapatkan nilai sempurna. Sesuai perjanjian, Pram mentraktirnya Dinda dan Okta di Antologi. Niskala menantangnya untuk bernyanyi. Lagunya yang politis membuat orang-orang pergi, namun Niskala menyukainya. Mereka semakin dekat dan setelah rekaman nyanyian mereka berubah menjadi viral. Bos Pram membuat slot jadwal musik untuk mereka berdua. Niskala semakin bahagia setelah bersama Pram. Ini emosi Niskala disuguhkan dengan sangat gembira dan ceria seakan melupakan sifat awal Niskala sebelum bertemu Pram. Mela semakin cemas atas keberadaan Niskala yang semakin jarang di rumah. Ia pun menegur Dinda dan Okta. Okta yang stres memarahi Niskala karena selalu bersama Pram dan memukul Pram. Amarah Niskala terpicu dan ia semakin depresi, bersikeras bahwa hanya Pram yang mampu membuatnya bahagia dan bukan obat antidepresan. Pram bertemu Niskala di ruangannya atas persetujuan Mela dan mengajaknya keluar. Kebahagiaannya pun kembali dan ia meminta maaf kepada Dinda dan Okta. Pram sempat kecewa karena cintanya terhadap Niskala bukan cinta yang sempurna yang dia impikan. Namun tetap bersyukur karena masih bisa bersamanya. Ketika mereka bernyanyi lagi di Antalogi, Dedi kebetulan tidak bekerja dan mengajak Mela berkencan di Antalogi, mengira band lain yang tampil. Melihat Niskala dan Pram, Dedi menghajar Pram, membuat Niskala sedih dan menuju atap untuk bunuh diri. Mela menyuruh Dedi untuk meminta maaf, tapi ia tidak mau. Pram mendekati Niskala, siap untuk mati bersamanya. Namun Pram lompat dengan sendirinya dan mati. Niskala mengunjungi rumah Pram dan disambut ibunya yang mengatakan bahwa selama ia pergi, Pram selalu mengirim pesan suara yang mendeskripsikan perasaannya terhadap Niskala. Setelah mendengarkan pesan pertama, Niskala mendengar suara Pram memanggilnya dari belakang. Pemeran utama Niskala mengidap bipolar disorder. Terapi yang disarankan penderita bipolar yaitu pendekatan psikologis seperti keluarga mendukung hobi dengan cara mendukung segala sesuatu yang disukai, memberi ruang kebebasan berekspresi, tidak mengekang keinginan teman yang suportif, mengurangi overthinking dan berolahraga dengan rutin.
Teori psikologi yang berkaitan dengan bipolar. 1. Psikoanalisa. Menurut pendapat Freud, gangguan ini termasuk ke dalam teori psikoanalisa karena ketidaksadaran yang dialami Niskala dan rasa takut yang dialami Niskala tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga rasa takut itu ditekan ke dalam alam bawah sadar dan menimbulkan gejala-gejala psikosomatis. 2. Humanistik. Gangguan bipolar masuk ke dalam teori humanistik karena pasien tidak berani menceritakan perasaan yang dialami kepada keluarganya, sehingga pasien selalu memendam perasaannya dan akhirnya menimbulkan gangguan seperti bipolar. 3. Sosiokultural. Menurut pendapat Vygotsky, gangguan bipolar bisa masuk ke dalam teori sosiokultural karena penyebab awalnya adalah kokohnya yang mengidap gangguan bipolar yang selalu tumbuh bisa mencelakai keluarganya, sehingga menyebabkan pasien memiliki trauma yang sangat berat. Pengidap bipolar berfokus pada perubahan suasana. Hal ini tentunya berhubungan dengan keadaan hati seseorang. Maka dari itu, pendekatan spiritual pun sangat disarankan. Melakukan pendekatan spiritual bisa dengan cara mendirikan sholat, membaca Al-Quran yang menjadi salah satu obat penawar racun di dalam hati. Selain itu, senantiasa berzikir mengingat Allah. Hal demikian akan membantu sang pengidap bipolar lebih tenang dan tentram. Seperti firman Allah, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati yang mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Berzikir adalah salah satu upaya untuk bisa menghadirkan ketentraman dalam hati. Luapan emosi yang hadir secara tiba-tiba dan drastis pun dapat terkendali secara perlahan. Terima kasih.